Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Miss Novita. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang gerak benda, mulai dari GLBB, GLB, dan yang lainnya, mulai mencari jarak, kecepatan, maupun percepatan. Mari kita simak video berikut ini, dan jangan lupa like and subscribe. Soal yang pertama, sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya mencapai 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah. Dan soal yang kedua, buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman, kita akan mulai membahas soal nomor 1. Dalam soal fisika, kita biasakan untuk menjawab mulai dari diketahui dulu. Kenapa kita selalu menulis diketahui? Untuk mempermudah teman-teman dalam proses berhitung. Yang diketahui pertama apa teman-teman? Yaitu kecepatan kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya berapa? 72 km per jam. Lalu kecepatan awal 0 km per jam. Lalu diketahui juga di sini waktu dilambangkan seperti ini, berapa sekon? 30 sekon. Kemudian kita tulis ditanya. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah percepatan. Nah, ingat ya teman-teman, kecepatan awal dan kecepatan akhir itu selalu satuannya meter per sekon. Di sini juga meter per sekon. Kita rubah dulu. 72 km per jam menjadi meter per sekon, yaitu 20. Kenapa bisa 20, Miss? Mari kita hitung bersama. Di sini ya teman-teman ya. Kalau kilometer ke meter ya, jaraknya berapa? Jaraknya 3. Masih ingat kan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari kilometer ke meter 1, 2, 3. Setiap turun 1 pasti dikali 10. Gitu. Kalau turun 3 berarti dikali 1000. Nah, 1000 dikali berapa ini tadi? 72, yaitu 72.000. Oke ya. Lalu kita bagi dengan 1 jamnya itu berapa sekon? Ya, 1 jamnya itu sekon. Kita coret saja ya. Sisa 01. Kita coret dengan 1. 72 dibagi 6 kan 2. Nah, sisa 0. Berarti 72 jam menjadi 2. Saja di sini untuk mempermudah teman-teman, yaitu F1 dikurang F2. Kemudian kita bagi seperti ini ya. Lalu kita tulis di sini percepatan. Nah, karena ini sudah kita perjelas dengan rumus seperti ini, kita turunkan ini rumus ke bawah. Jangan lupa tutup kurung.
kita masukkan F1 berapa di sini? 20. Kemudian F0 di sini berapa? Tetap 0. Lalu di sini ditulis diketahui berapa? 30 sekon ya. Kemudian kita hitung 20 kurang 0 tetap 20. Kemudian di sini 30. Nah, 20 dibagi 30 berapa teman-teman? 0,67. Satuannya apa? Meter per sekon. Ini ketemu jawaban nomor 1. Gimana teman-teman? Jelas? Kalau belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan atau kirim ke email nikita.maria@gmail.com. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kita mulai dengan pembahasan soal berikutnya. Kita tulis time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave out the skies. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for you. Masukkan saja karena ini satuannya sudah meter per sekon tidak perlu dirubah. Ini 10 dikali 3. Di sini V 10 kali 3 30. 30 apa? Kecepatan itu meter per sekon. Bisa dengan cara seperti ini. Cara yang pertama. Di sini saya tulis cara ke-1. Atau dengan cara yang kedua, rumusnya dengan gerak lurus berubah beraturan, yaitu kecepatan awal ditambah G, kecepatan gravitasi dikali waktu. FO nya di sini ada 0, lalu ditambah 10 dikali 3. V 0 ditambah 30 ya, ini V sama dengan 30 meter per sekon. Jawabannya sama. Ini cara kedua untuk mencari kecepatan. Mudah ya teman-teman ya, silakan berlatih lagi. Kalau masih ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar. Soal selanjutnya, kereta api dari Bandung ke Jakarta bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Jika waktu yang diperlukan untuk sampai ke Jakarta adalah 2 jam, jarak Bandung sampai Jakarta adalah. Lanjutkan untuk membahas soal selanjutnya, soal nomor 3. Di sini kita tulis diketahui. Yang diketahui di sini ada kecepatan, yaitu F, kita lambangkan 60 km per jam. Kemudian di sini ditulis waktu 2 jam. Nah, karena di sini sudah sama jam, tidak perlu dirubah ke dalam sekon. Lalu kita tulis ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jarak. Jarak dilambangkan dengan apa teman-teman? Yaitu S. Lalu kita tulis dijawab. Nah, dijawab rumusnya yaitu S sama dengan V kali T. Tinggal kita masukkan saja 60 dikali 2 sama dengan 120 km per jam. Ini jawaban dari soal nomor 3. Seperti itu teman-teman.
Soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Sebuah mobil berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 5. Jika mobil itu berjalan dengan kecepatan 50 km per jam dan jarak dari kota A ke kota B 150 km, mobil tersebut sampai di kota B pukul berapa? Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini agak berbeda dari soal-soal sebelumnya. Karena soal nomor 4 kita memakai keterangan waktu atau jam. Nah, kita tulis dulu, diketahui kecepatan 50 km per jam. Lalu jaraknya 150 km. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan di sini adalah waktu. Waktu rumusnya apa, teman-teman? Kita lambangkan dengan T. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini dan sudah ada keterangan ditanya, kita tulis dijawab. Nah, kalau seperti ini, rumusnya seperti apa, teman-teman? Masih ingat kan? Segitiga ajaib. Nah, ini selalu kita pahami ya, teman-teman, supaya kita tidak lupa. Di sini waktu, di sini ada jarak, di sini kecepatan. Ini tanda bagi, kalau di sini kali. Ya, kalau yang mendatar itu bagi, yang horizontal itu kali. Kalau kita mencari jarak, berarti T waktu dikali kecepatan. Begitu sebaliknya, kalau kita mencari ini ya, kecepatan, V yaitu jarak dibagi waktu. Nah, kalau ini kita mencari waktu, berarti yang ini ya, berarti T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita tulis ke bawah, jaraknya berapa? 150 km. Lalu kecepatannya berapa? 50 km per jam. Kita coret. Ini coret sama dengan 3 apa, teman-teman? Waktunya 3 jam. Kenapa 3 jam? Nah, di sini juga ada 3 jam. Nah, kalau sudah ketemu 3 jam, kita tulis di sini. Jadi mobil tersebut sampai di kota B pukul 05.00 ditambah 3 jam. 3 jam dari ini tadi perhitungan waktunya. Berapa kira-kira, teman-teman? 08.00 WIB. Jawabannya pukul 8 WIB. Gimana? Mudah kan? Soal nomor 5, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon setelah 10 detik. Percepatan mobil tersebut adalah. Kita membahas lagi soal selanjutnya, yaitu nomor 5. Nomor 5 ini soal yang sedikit berbeda juga. Yang diketahui adalah kecepatan dan juga waktu, sedangkan yang dicari percepatan. Ya, berbeda ya, jangan sampai bingung ya, teman-teman ya. Dipahami lagi soalnya sebelum kita mengerjakan. Diketahui dulu. Apa yang diketahui? Di sini ada kecepatan 100 meter per sekon dengan waktu 10 sekon. Ini udah sama ya, sekon. Lalu ditanya. Yang ditanya di sini adalah A atau percepatan. Satuannya nanti meter per sekon kuadrat. Lalu dijawab. Rumusnya rumusnya percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Tinggal dimasukkan 100 bagi 10. Dicoret 10 meter per sekon kuadrat. Kalau rumus ini kita buat
kecepatan dikali waktu. Kalau kita mencari percepatan, kecepatan dibagi waktu. Kalau kita mencari waktu, kecepatan dibagi percepatan. Ya, Miss Unovita ulangi. Kalau kita mencari F, A kali T. F itu adalah kecepatan. Kalau kita mencari A atau di sini percepatan, rumusnya kecepatan dibagi waktu. Kalau kita mencari waktu, rumusnya kecepatan dibagi percepatan. Jadi jawabannya 10 meter per sekon untuk nomor 5. Nah, itu tadi adalah contoh soal dan pembahasan materi fisika ya. Teman-teman, jika masih ada beberapa hal yang belum jelas, bisa tanyakan di kolom komentar dan juga bisa kirimkan ke email saya, yaitu novitamariaratnasari@gmail.com. Jangan lupa bunyikan lonceng, like and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.